سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم على آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatuhu kadal kalam musam sumal basar bidi ata nasam. Hayatuhu jeung sifat hayatna Allah kada etanya kitu deui sapertikeun sifat hayat. Al kalamu ari sifat kalam. Asamu jeung sifat sama sumal basor tuluy sifat basor bidi kalawan ieu anu tilu ayat sama basor ata geus datangna ka kaula naon asamu rurungman kupingan tina Al-Quran jeung tina Al-Hadis, pendengaran daripada Al-Quran daripada Al-Hadis. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara rutinan pengajian yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan maghfirahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap riungan ini bukan sekedar riungan di dunia, akan tetapi sampai riungan kita ini kepada riungan di akhirat dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini tadinya nggak mau datang nih. Ada tamu terus mau pulang 8:30, kayaknya jam udah pulang. Tapi alhamdulillah belum ya. Kemarin kita membahas sifat hayat. Ya, sifat hayat. Sekarang hayat sama basor, yaitu sifat sama, ya. Sifat sama. Ya. Hayatuhu kadal kalam musambu sumal basor bidi ata nasam. Ya, kemarin udah dibahas tentang sifat hayatnya. Sifat sama, artinya sama itu mendengar. Sifat sama di Allah berarti Allah itu mendengar. Dan wajib akdi sifat sama pada zat Allah.
tidak ditangguhkan kepada adanya makhluk. Dan walaupun tidak ada seorang pun yang percaya akan adanya sifat sama di Allah, Allah mah tetap aja apa? Mendengar. Dan mendengarnya Allah tidak ada awal dan tidak ada apa? Tidak ada akhir. Beda dengan kita. Ada awal dan ada apa? Ada akhir. Sifat. Nah itulah sifat sama di Allah. Allah berarti maha mendengar, dan wajib akli sifat sama pada zat Allah. Nah, walaupun tidak ada seorang pun yang percaya akan adanya sifat sama di Allah, Allah tetap mendengar. Mendengar kepada suara, kepada apa? Zat. Ya. Nah, sifat sama mempunyai ta'alluq ataupun hubungan dengan yang lain seperti sifat-sifat yang lain. Ya. Nah, ini ada ta'alluq ibadah ataupun kegunaan. Ya, kegunaan. yakni sifat sama gunanya inkisab, artinya membukakan semua yang berada, baik mungkinul wujud ataupun yang wajibul wujud, semuanya terdengar oleh siapa? Oleh Allah. Suara ataupun bukan suara, kan kita mendengar juga kalau ada apa? Kalau ada suara, dengar ada burung berkicau baru mendengar, suara burung, itu kan. Ada kucing, oh suara kucing, seperti itu. Itu kalau di Allah ada suara, enggak suara, Allah mah tetap apa? Mendengar. Bisikan hati yang ada di mana? Di hati. Itu kedengar oleh sifat samanya siapa? Allah. Pembicaraan apa? Pembicaraan hati. Ya. Nah, itulah. Jadi suara ataupun bukan suara, tetap terdengar oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah ta'alluq ibadah, ya. Yakni sifat sama gunanya inkisab, artinya membukakan semua yang berada, baik mungkinul wujud ataupun yang wajibul wujud, semuanya terdengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baik suara ataupun bukan suara. Yang kedua, ta'alluqnya ta'alluq ta'diyah ataupun sasaran. Sasaran sifat sama ialah semua yang berada, semua yang maujudat, wajibul wujud, mungkinul wujud, yang dapat ditemukan oleh panca indera ataupun yang tidak ditemukan oleh apa? Panca indera. Pokoknya segala sesuatu yang disebut ada pasti terdengar oleh siapa? Yang disebut ada pasti terdengar oleh siapa? Allah. Ada apa? Angin, ada ini yang ada nih, ini banyak nih yang ada nih. Bentuk ini terdengar oleh siapa? Allah. Kalau kita terdengar apa nih? Suara. Kita nggak ada suara, nggak ada apa di situ, papanya ngumpet, terdengar oleh siapa? Allah. Maka kita tidak lepas dari sifat samanya siapa? Allah. Ketika kita sendiri, ketika kita berkumpul banyak orang, bersuara enggak bersuara, itu terdengar oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau udah yakin dengan adanya sifat sama dan basornya Allah, ketika kita kemanapun, maka kita akan hati-hati dalam bertindak.
akan hati-hati kita dalam melakukan hal apapun, karena semua tidak lepas dengan pengetahuan siapa? Allah. Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Ya. Yang dapat ditemukan oleh panca indera ataupun yang ditemukan oleh akal, pokoknya segala sesuatu yang disebut ada pasti ya terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ta'alluq ta'diyah. Sasarannya yaitu semua yang ada, yang maujudat. Yang ketiga yang disebut ta'alluq muratib, tingkatan. Ada tingkatan tanjijil qadim, suluhi qadim, tanjiji hadis ya. Ada tanjiji hadis, artinya tanjiji qadim Allah mendengar kepada dat dan sifatnya sendiri dan tidak ada permulaannya, la wala la lahir. Yang kedua suluhi qadim, Allah mampu untuk mendengar segala sesuatu yang akan diciptakannya. Coba kita bayang, Allah mampu untuk mendengar segala sesuatu yang akan diciptakannya. Udah ada belum? Belum ada. Mendengar Allah kepada segala sesuatu yang akan diciptakannya ya. Itu namanya ta'alluq muratib suluhi qadim ya, suluhi qadim. Yang ketiga tanjiji hadis, artinya kontaknya sifat sama, mendengarnya Allah kepada makhluk yang sedang berada. Ini namanya tanjiji hadis. Berarti apapun yang kita perbuat, apapun yang kita rencanakan, itu udah diketahui oleh siapa? Ulah kedengaran oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berpikir semua ke situ, gak bakalan ada maksiatnya. Gak bakalan ada orang maksiat, karena takut sama siapa? Allah. Kita juga takut sama bini kita, ngumpet-ngumpet kan? Ngumpet. Kenapa ngumpet? Takut kelihatan, takut kedengaran, takut ketahuan. Nah, kalau di Allah nggak ada ngumpet kita. Jangankan bersuaranya, nggak bersuaranya juga Allah udah apa? Dengar. Udah tahu. Nggak boleh kita sembarang. Ketika kita sendiri, ketika kita di kerumunin orang, banyak orang, wah nggak ketahuan. Kenapa? Banyak orang. Emang kalau dengan orang iya, mungkin kita nggak diketahui oleh tetangga, mungkin kita nggak diketahui oleh siapa? Teman. Mungkin kita nggak diketahui oleh siapa? Oleh istri dan anak. Tapi tetap Allah mengetahui apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan. Oleh karenanya ya jangan sampai umur kita ini dipergunakan dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergunakanlah waktu ini sebaik-baik, digunakan untuk amal soleh. Sering saya ngomong tentang menggunakan waktu, karena sangat berharga apa? Waktu. Karena kita kan hidup di mana? Ada waktu, di waktu kita. Ada batasnya kita. Ada batasnya. Yang mungkin ini ada catatan, mungkin ada yang 3 tahun lagi, ada yang catatannya 3 jam lagi, mungkin. Siapa tahu ajal terus mengintai kita, nggak tahu kan? Gitu. Kapan malakul maut menjemput kita, nggak tahu. Maka yang harus kita kerjakan mempersiapkan pembekalan kehidupan setelah mati.
mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Jangan sampai kita terlena dengan urusan dunia. Jangan sampai kita terlena dengan keindahan-keindahan dunia, tipuan-tipuan dunia. Ya. Kadang-kadang kita makan digoda dengan uang, digoda dengan kerjaan, makanan dan sebagainya, sehingga bisa meninggalkan kewajiban kita terhadap siapa? Allah. Bahkan rela menjual akidah demi sesuap nasi. Rela menjual akidah dengan sesuap nasi. Rela menjual akidah demi jabatan. Rela menjual akidah demi apa? Demi uang. Rela meninggalkan sholat demi uang. Banyak sekarang. Banyak. Di pabrik nggak ada kesempatan buat sholat, ada kesempatan buat apa? Makan karyawan. Umpama ketakutan dipecat sama siapa? Atasan. Cuman makan, sholat enggak, udah. Berarti kan di pandangan mereka ini yang paling berharga apa? Uang, makan. Yang seharusnya yang dibela mana? Itu bekal untuk di mana? Di akhirat. Kita terlena dengan itu. Yang penting gak dipecat oleh jabatan, biarin gak sholat. Seharusnya dibalik, laksanakan sholat, biarin dipecat juga. Harusnya dibalik, ya. Tapi enggak. Banyak itu cerita-cerita seperti itu. Enggak boleh, ya. Maka pergunakanlah waktu. Wal asri innal insana lafi husrin. Demi waktu itu, waktu dipakai sumpah oleh Allah. Kenapa waktu dipakai sumpah oleh Allah? Karena waktu sangat berharga. Ya. Ini sebagai media kita untuk bertanam di dunia ini, dengan waktu untuk bertanam. Umur kita itu untuk bertanam. Tanam apa? Tanaman amal soleh. Banyak kita beribadah, sholat fardunya jangan dilewat, sunnahnya kita laksanakan, puasa fardunya jangan dilewat, sunnahnya dilaksanakan, sedekah wajibnya kita jangan dilewat, sedekah sunnahnya juga kita gemar, dan sebagainya. Baca Quran, sayang kepada orang-orang yang apa? Yang gak mampu, kita bantu, ya, saling tolong menolong. Itu urusan amal soleh. Itu tanaman kita. Kapan kita panen? Nanti di akhirat. Karena nanti di akhirat banyak orang yang kayaknya enggak percaya. Ya, kayaknya enggak percaya. Jadi percayanya itu kalau saya kerja tanggal segini saya gajian dapat uang. Jadi di situ dah. Telurnya di situ. Yang padahal ini sangat berharga. Yang abadi. Harta kita yang abadi itu ada amal soleh. Uang yang kita dapat dari gajian kita beli makanan, ya udah, paling ujung-ujungnya kemana? Ke sepitai. Ujung-ujungnya ke situ. Makanya jangan sampai kita mempergunakan waktu kita dalam maksiat terhadap Allah. Wal asri innal insana lafi husrin. Sesungguhnya seluruh manusia lafi husrin. Yakin ada dalam kerugian. Nah, maka di situ ada istisna. Illal ladzina amanu. Tidak akan rugi orang yang bisa mempergunakan waktu dengan keimanan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Tidak akan rugi orang yang bisa mempergunakan umurnya, waktunya dengan amal sholeh. Awamilus sholeh wa tawasaw bil haqi. Tidak akan rugi orang yang bisa mempergunakan umur dengan mempergunakan waktu dengan saling berwasiatan dengan kesabaran. Wa tawasaw bis sabr. Saling berwasiatan dengan kesabaran, saling berwasiatan dengan hak kebenaran. Tidak akan rugi. Maka di sini iman, amal soleh. Ayo kita saling berwasiatan dengan hak, saling kita kasih tahu, saling kita merumuskan dalam sesuatu kebenaran.
Jangan sampai kita lemah. Orang-orang sono sekarang lagi sibuk-sibuknya untuk menggempur Islam ini. Lagi sibuk-sibuknya mencari kelemahan-kelemahan apa? Kelemahan-kelemahan Islam. Supaya apa? Supaya pecah. Sudah pecah, ya udah. Tidak ada kekuatan, udah nggak ada kekuatan, disitulah kehancuran. Hanya kita jangan sampai pengajian, pengajian, libur pengajian panjang dan sebagainya, nggak boleh. Kita terus semangat berjuang untuk apa? Lillahi kalimatillah, untuk menjunjung tinggi kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, nah itu akan ketahuan oleh sifat apanya? Samanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kontaknya sifat sama, mendengarnya Allah kepada makhluk yang sedang berada sekarang ini, yaitu kita ya. Adapun dalil sifat sama, wa huwas samiul basir. Dalam surat Asy-Syura ayat 11 Allah berfirman wa huwas samiul basir. Artinya Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Ngelihatnya kita terbatas. Penglihatan Allah enggak seperti kita, kan mukhalafatul lil hawadis. Enggak seperti kan kita. Kalau kita mah kalau terang bisa ngelihat, enggak terang enggak ngelihat. Di Allah enggak ada seperti itu. Ya. Wa huwas samiul basir. Nah, ini pandangan hukum syara terhadap adanya sifat sama di Allah. Allah mewajibkan ke seluruh mukallaf, artinya mukallaf itu akil balik, berakal balik ya, udah balik secara umur berapa? 15 tahun. Akil balik berakal. Ada juga orang udah balik tapi nggak berakal, namanya apa? Suwan. Ada orang balik tapi nggak berakal. Orang apa tuh? Orang gila. Ya mah. Berarti kalau kita nggak kena wajib untuk mengatakannya ini, ya itu pinta aja apa? Gila. Iya. Diwajibkannya sholat itu kepada mukallaf. Ya balik akil. Kalau nggak mau sholat, ya pinta aja apa? Gila, bebas tugas kalau gitu. Sekarang jadi pertanyaan, mau nggak gila? Nggak mau. Kalau nggak mau gila, ya itu kita berarti kena kewajiban. Kasih akal yang sempurna, ya. Makanya jangan sampai akal kita ini dirusak. Jangan sampai akal kita ini kosong dari apa? Dari ilmu-ilmu agama, dari aturan-aturan agama. Tata caranya apa? Ya kita gemar ngaji, kita gemar bertanya, diskusi tentang urusan agama, menggali urusan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mewajibkan kepada seluruh mukallaf akil balik memarifatkan adanya sifat sama di siapa? Di Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita enggak tahu akan ada sifat sama di Allah, berarti kita apa? Durhaka terhadap Allah, ya. Dengan garansi sah imannya orang yang memarifatkan adanya sifat sama di Allah dan akan mendapatkan pahala bagi yang memarifatkan tersebut. Berarti sah dan gak sahnya itu di sini. Jadi dihukumi sah iman kalau memarifatkan ada sifatnya sama di siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sah imannya serta disiksa bagi yang tidak memarifatkannya ada sifat sama di siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakin kita. Ketika kita lagi kayak gini, ketika tidur dan sebagainya, itu diketahui oleh siapa?
oleh Allah Subhanahu wa taala, mau di rumah, mau di kantor, mau di pasar, mau di tempat kerja, mau di mana, itu semua enggak lepas ya dengan sifat samanya dan basarnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, Allah dan Rasulnya memberi petunjuk atas penetapan hukum akal akan adanya sifat sama di Allah dengan dalil sebagaimana yang di atas, wa was samiul basir. Ya. Yang ketiga, Sarah menganjurkan kepada seluruh mukmin agar dapat merasakan sifat samanya Allah dalam hati dan jiwa masing-masing. Jadi seluruh mukmin, ya kita, seluruh mukmin, seluruh mukminat agar dapat merasakan sifat samanya Allah dalam apa? Dalam hati dan jiwa kita masing-masing, sehingga jiwanya selalu merasa didengar oleh siapa? Oleh Allah. Gerak-gerik selalu merasa didengar. Kalau udah merasa didengar, di situ akan timbul khosyah, akan timbul rasa takut dengan siapa? Karena selalu diketahui oleh siapa? Oleh Allah. Berarti di situ udah, ya minimalnya meminimalkan kita bermaksiat kepada siapa? Allah. Ya dengan harapan kita ya maksimal semua kemaksiatan itu dihilangkan. Kenapa? Diyakinkan di hati itu bahwa ada sifat sama dan basar. Di hatinya berarti kita itu selalu diketahui oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus merasakan sifat samanya Allah dalam hati dan jiwa kita masing-masing, sehingga jiwa selalu merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai rasa demikian, imannya berarti mencapai imanul yakin. Ya. Jadi imannya mencapai iman apa? Imanul yakin. Karena jiwanya akan selalu merasa malu untuk berbuat maksiat kepada siapa? Allah. Dan akan selalu khusyuk dalam ibadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau maksiat malu karena kedengaran, karena kelihatan. Ketika beribadah akan selalu khusyuk. Kenapa? Merasa didengar dan dilihat. Ada perasaan itu ketika kita beribadah? Coba, ada nggak perasaan gitu ketika kita sholat kita? Kalau kita mas sholatnya jalan-jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, kelihatan apa aja, kelihatan. Dagangan yang masih berantakan ada, ya. Bini lagi nyungcung bibirnya, ada. Karena waktu berangkat sholat belum apa tuh? Belum dikasih uang, nggak boleh kasih duit. Nah, manyun itu nyungcung itu manyun aja. Itu ketika takbiratul ihram itu kebayang. Masya Allah, dompet yang kita taruh ngumpet-ngumpet nggak mau ketahuan sama istri, kita umpamanya ditaruh, saya lupa tadi, malah ketahuan, saya udah bilang nggak punya apa, uang. Ketika takbiratul ihram malah inget itu. Ya, Masya Allah. Balik lagi kan? Gak jadi takbiratul ihram. Masya Allah. Bukan adanya. Kenapa? Di sini nggak ada punya rasa bahwa kita itu dilihat. Karena di sini itu tidak ada punya rasa bahwa kita itu didengar. Oleh siapa? Oleh Allah. Sehingga nggak ada rasa khusyuk. Yang ada jalan-jalan. Semua permasalahan di sholat yang tadinya nggak kebayang jadi kebayang, yang tadinya lupa jadi ingat lagi. Bahkan yang kita nggak kebayang merencanakan sesuatu dalam apa? Oh iya, solusinya itu katanya. Dalam apa itu? Bukan ingat bahasa siapa? Pada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah itulah kita seperti itu. Ya coba dikit demi dikit. Kalau sempurna ya nggak ada yang sempurnanya. Ya kita belajar aja, belajar seperti itu, belajar seperti itu.
Jadi selalu merasa didengar oleh Allah. Ya, kalau orang mempunyai rasa selalu didengar, selalu dilihat dalam segala hal, nah itu berarti imannya mencapai imanul yakin. Karena jiwanya akan selalu merasa malu untuk berbuat apa? Berbuat maksiat. Oh, kesempatan ada. Hah? Kesempatan ada, keberanian ada. Tatkala oh iya, Allah itu mah mendengar, Allah itu mah melihat. Udah, itu remnya. Nggak jadi. Akan malu. Oh, saya malu oleh Allah. Nah, untuk berbuat apa? Maksiat karena saya dilihatin, karena saya didengar. Nggak jadi itu. Itu orang-orang hebat kayak gitu. Ketika masuk ke ibadah, nah itu akan ada rasa khusyuk di hatinya dalam melaksanakan apa? Ibadah. Karena udah yakin bahwa ini adalah didengar dan apa? Dilihat oleh apa? Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari makom inilah mulai ninjak makom kewalian. Barangkali di Blok E ada wali nanti. Walinya apa? Wali nikah. Ataupun yang walinya wali murid. Wali nikah boleh. Wali nikah ataupun wali apa tuh? Wali murid. Itulah sifat sama. Ya, ini mas sekedar ini udah jam 9. Sebentar ini saya. Nah, segitu mungkin yang saya bisa sampaikan, tinggal sifat basah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini udah malam dipaksain juga lah ya. Udah, emang udah jadwalnya 1 jam karena setengah jamnya tadi tersita. Jadi mohon maaf ketelatannya tadi. Kalau mau ditinggalin nggak enak gitu kan. Ada tamu. Tadinya makanya saya telepon, masih ada enggak? Kalau masih ada ya ke sini, kalau enggak ada ya udah. Enggak. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sebentar, khusus untuk saya. Ya, kalau ada salah itu keperluan saya pribadi, benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita dari kesalahan kita. Kita tutup dengan doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim radallahu anhu sayyidatu Rasulillah ya ajmain amin amin hamdan hamda syakran hamda yuafi nama wa yukafi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala alihi sultanik. Allahumma hdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa bi alima. Shalli wa sallim ala jambi wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang agama.